Poligami sendiri di dalam Al-Quran tidak pernah Allah menyuruh orang berpoligami. Sebabnya mereka merasa disuruh karena memenggal ayat dalam bentuk jumlah syartiyah. Jawabu syartinya yang disebutkan, jumlah syartiyahnya tidak. Begini, Pak Tato, apabila Anda ingin menghadap Buya Sakur, Anda harus pakai baju lengan panjang. Oke? Pertanyaan saya, apakah Anda disuruh pakai lengan panjang? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena conditional sentences itu, jumlah syartiyah itu adalah tidak bisa dipotong tengahnya. Tetapi keduanya itu Anda harus pakai baju lengan ketika akan menghadap Buya. Nah, coba kita lihat ayat-ayat yang dipakai oleh para lelaki itu. Yang lucunya kan begini, Bu Profesor. Kalau seorang perempuan berselingkuh, dimutilasi. Tapi kalau laki-laki selingkuh, bilangnya sunnah Rasul. Ini kan lucu sekali kan. Perempuan itu memangnya, saya mau nanya, apakah betul menyakiti hati istri itu sunnah Rasul? Ini kan jadi persoalan. Nah, di sini pesan Allah itu bukan suruh nikah, tapi suruh memelihara, merawat anak-anak yatim. Yang tadi sudah dikatakan oleh Ibu Profesor, perang Nabi itu selama di Madinah itu perangnya itu 80 kali, hampir tiap bulan lah perang itu. Korbannya kan laki-laki, istrinya yang di rumah jadi apa? Janda. Anaknya Yatim. ini berlimpah ruah, janda dan anak yatim. Ini bagaimana menyelesaikannya? Zaman itu belum ada departemen sosial, belum ada yayasan panti asuhan yatim piatu. Jadi alternatif yang paling memungkinkan adalah ibunya yang dikawini. Makanya wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, kalau kamu khawatir anak-anak yatim terlantar tidak ada yang ngurusin, kalau itu kamu punya kepedulian terhadap anak yatim supaya tidak terlantar, fangkihu. Ini bukan fi'il amr, ini jawabu syartin namanya. Silahkan kalau Anda suka. Matobalakum minan nisa'i, silahkan kawinilah yang cocok buat kamu. Matna wa thulatha wa ruba'a. Itu kan. Jadi ini adalah boleh berpoligami bagi orang yang punya kepedulian kepada anak-anak yatim. Yang sekarang kawin lagi sama perawan kok. Peduli. Iya, mungkin hati saya akan setuju dan acung jempol ketika Anda kawin lagi dengan janda anaknya 7. Kawin lagi janda anaknya 4. Kawin janda lagi anaknya 8. Mungkin saya acung jempol. Nah, akan tetapi mungkin ada analisa poligami boleh, tapi diberikan persyaratan yang sulit. Ya, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jadi artinya waktu Nabi masih hidup sudah ada agenda selanjutnya kepada sistem monogami, fawahidatan. Nah, kemudian alasan yang berikutnya bahwa poligami tidak mungkin terjadi karena syaratnya adil. Tetapi adil itu tidak mungkin tercapai. Walan tastatiu an ta'dilu bainan nisa walau haristum. Tidak mungkin kamu berbuat adil di antara wanita sekalipun kamu bersungguh-sungguh ingin berbuat adil. Tidak mungkin. Berarti kan itu kan dilepaskan kepalanya, dipegang buntutnya seperti bahasa kita. Saya tidak kesana lari saya. Sebab persyaratan adil bagi suami yang berpoligami itu adalah bukan adil di antara istri, tidak.
Karena tidak mungkin melawan naluri kita. Pasti laki-laki lebih condong kepada istri yang lebih muda, yang lebih cantik. Dan tidak mungkin. Walau haristum tetap aja. Jadi adil dalam poligami apanya? Itu bukan adil bainan nisa, adil bainal aulad. Keadilan antara anak-anak kandungmu dan anak tirimu. Di sini harus adil semuanya itu. Karena tujuannya adalah mengawini janda itu untuk mengangkat martabat dan derajat anak-anak yatim yang terlantar itu. Jadi saya kira agenda Nabi untuk mengarah kepada sistem poligami belum selesai, sebabnya karena Nabi sudah keburu meninggal dunia. Nah, hipotesa saya semacam ini dibantah oleh mereka, nggak mungkin Nabi meninggal belum selesai, karena Nabi meninggal semuanya sudah sempurna. Ayatnya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Saya bilang akmaltu itu bukan sempurna, kucukupkan, sudah selesai. Engkau sudah meletakkan fondasi yang kokoh, sudah selesai. Nanti yang melanjutkan adalah orang-orang yang setelah kamu. Makanya al ulama warathatul anbiya, para ulama yang akan meneruskan perjuangan Kanjeng Nabi. Masa Nabi nggak mati-mati? Nah, itulah persoalannya. Jadi saya terangkan, kamu layak mulus sempurna, tapi akmalah itu bukan menyempurnakan. Dalam konjugasi Arab itu tidak mesti ketika dikonjugasikan maknanya terus itu juga. Kita kasih contoh. Qalilun maknanya apa, pemahaman? Dikit. Akola apa artinya? Kalau kola sedikit, kalau akola memecat, memberhentikan. Iqalah mengundurkan diri. Udah. Kalau wazan istafala, ghafara mengampuni. Kalau istaghfara meminta ampun. Kalau istaqalla jaluk titik. Istiqlal apa? Merdeka, mana bukan minta sedikit. Itulah jadi artinya akmaturnya mencukupkan karena Nabi sudah selesai tugasnya. Jadi yang sempurna itu adalah Nabi melaksanakan tugasnya sebagai utusan Tuhan. Bahwa agama Islam belum selesai, terus berlanjut. Bagaimana agama selesai, peradaban manusia terus berkembang kok. Terima kasih.